Mari mengaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa Rumah Kitab yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian kitab Aqidatul Awam. Untuk itu mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah, tentunya dikhususkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan pengarang kitab Aqidatul Awam. Semoga kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat serta hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaj dzurriyyati wa ahli baitil kiram syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam. Kali ini sudah sampai pada bait yang ke-49. Muallif berkata dengan syair indahnya, وَبَلَّغَ الْأَمَةُ بِالْإِسْرَاءِ وَفَرْضِ خَمْسَةٍ بِلَا امْتِرَاءِ. Dan Nabi telah menyampaikan kepada umat peristiwa Isra tersebut. وَفَرْضِ خَمْسَةٍ بِلَا امْتِرَاءِ. Dan kewajiban sholat 5 waktu tanpa keraguan. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walhasil dari perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW Isra wal Mi'raj dari Mekah Al-Mukarramah ke Masjid Aqsa Palestina, dari Masjid Aqsa menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Ada apa gerangan Allah memberikan perintah salat 5 waktu? Proses perjalanan diawali dengan mensucikan baik zahir maupun batin. Ketika Rasulullah SAW dimulai Isra, disucikan hati beliau. Artinya apa? Ketika seseorang sholat 5 waktu, maka secara lahiriah tentu diatur dalam ilmu fikih, kita diwajibkan untuk berwudu. Karena wudu adalah syarat sahnya melaksanakan sholat. Tanpa wudu tidak ada sholat. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya, la sholata liman wudu alahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Diawali dengan mensucikan diri, zahiriah, lahiriah. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu batiniahnya juga. Karena proses dari sholat 5 waktu dengan perjalanan yang sangat istimewa, hanya dengan waktu yang amat sangat singkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan hati yang penuh keikhlasan. Dari baginda Rasulullah SAW menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh. Pantas ketika kita sholat, membaca takbiratul ihram, kita mulai setelah takbiratul ihram dengan membaca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya wa mamati hidupku bahkan matiku lillahi rabbil alamin, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam.
santri rumah kitab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu tentu wajib hukumnya bagi yang sudah balik ataupun balighah. Diatur dalam ilmu fikih tentunya. Perkara salat ini amat sangat penting sampai diatur dari segi hal tata caranya. Salat menurut bahasa adalah doa. Dan menurut istilah, salat adalah perkara yang diawali dengan niat takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tentu dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan perkara salat ini amat sangat penting. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sairu amali, fa in fasadat fasada sairu amali." Amal pertama kali yang ditimbang, dihitung di hadapan Allah kelak di akhirat adalah amalan salatnya. Jikalau salatnya baik, bagus, memenuhi syarat dan aturan tertentu, maka amalan yang lainnya akan ikut baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jikalau salatnya buruk, tanpa ada syarat dan rukun, akan merusak amal yang lainnya, bahkan tidak diterima. Na'udzubillah. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita dituntut untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Apa sih yang berkaitan dengan sholat 5 waktu yang wajib harus kita kerjakan sehari semalam? Baik sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW berbicara sholat adalah berbicara amalan zohir dan batin. Kenapa? Seseorang yang baik sholatnya akan baik pula, niscaya akan baik pula amalan yang lainnya. Ketika dalam kehidupan sehari-hari dia beraktivitas, bekerja dan lain sebagainya, seolah-olah dia melaksanakan sholat. Ini sangat membingungkan. Apa maksudnya? Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat, kita lihat, kita mengangkat kedua tangan, takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jangan sekali-kali kita sombong, takabur, bangga diri. Hanya Allah yang besar. Ketika beraktivitas, bergaul, bermuamalah, jangan sekali-kali kita merasa lebih hebat dari yang lainnya. Al-Imam Ghazali sudah mengingatkan, man ra'a nafsahu khairan min khalqihi min khalqillah fahuwa mutakabbarun. Barang siapa yang melihat dirinya lebih hebat, lebih baik, oh dia rajin sholat, tahajudnya luar biasa, tapi ingin dipuji dan merasa lebih baik dari yang lainnya, maka ia termasuk orang yang sombong, takabur, bangga diri. Na'udzubillah. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sholat ini akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawabannya ketika di alam kubur, alam barzah, alam penantian, bahkan terlebih-lebih di akhirat kelak. Orang yang menyempurnakan amalan sholatnya di dalam sholat maupun di luar sholat, ketika dia ruku, dia amalkan di luar sholat, beraktivitas dengan merendahkan hati, tawadu, rendah diri kepada Allah, rendah hati terhadap sesama. Ruku mengajarkan kita agar kita memiliki sifat tawadu, bersikap lemah lembut. Bahkan ketika sujud, penghormatan, penghambaan kita, lepas semuanya. Apapun yang kita miliki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Disinilah hikmah dari perjalanan salat, hasil dari perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa dengan kajian Aqidatul Awam ini
mengingatkan kita akan kekurangan di dalam sholat 5 waktu yang kita lakukan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Teruslah belajar dan tetap semangat untuk memperbaiki dan menyempurnakan amalan sholat kita. Fa insyaallah mudah-mudahan amalan sholat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya pada kajian Aqidatul Awam. Semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiat, tetap istiqomah dalam belajar, hubul watan minal iman. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.